Baru-baru ini, teman dekat Eki di kasus Vina Cirebon kembali mengungkap fakta soal Ibtu Rudiana. Teman Eki bernama Franciscus Marbun ini mengungkap sikap Ibtu Rudiana di rumah sakit di malam kejadian 2016 silam. Franciscus Marbun mengaku mulanya tidak tahu ayah Eki seorang polisi. Meskipun sebelumnya, Franz mengaku pernah bertemu langsung dengan Ibtu Rudiana. Franz menceritakan bahwa selama berteman dengan Eki, dia memang tahu bahwa ayah Eki bernama Rudiana, termasuk juga dengan informasi yang disampaikan rekan-rekannya yang lain. Ada yang ngomong teman-teman juga, Eki, anaknya Rudiana, kata Franz dikutip dari YouTube Diskursur.net, Rabu, tanggal 21 Agustus tahun 2024. Cuman saya gak tahu kalau Pak Rudiana ini polisi, sambung Franz. Franz mengaku bahwa dirinya baru tahu bahwa ayah almarhum Eki merupakan polisi justru pada malam kejadian pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Yaitu setelah Franz mendapat kabar bahwa Vina dan Eki dilarikan ke rumah sakit. Tepatnya Franz baru mengetahui itu ketika dia mendatangi kamar jenazah di malam itu. Baru tahu waktu di kamar jenazah. Di situ, di malam itu saya baru tahu kalau bapaknya polisi, kata Franz. Padahal sebelumnya dia pernah bertemu satu kali dengan Rudiana ketika berkunjung ke rumah Eki. Namun pertemuannya tersebut berlangsung cukup singkat dan selintas. Abang-abangan di warpat tuh teman-temannya polisi sudah pada datang. Katanya gitu, saya baru tahu di situ kalau polisi, katanya. Saat di rumah sakit, menurut Franz, dia melihat Rudiana tidak mengenakan seragam polisi. Namun dia mengaku bahwa dirinya memang tidak pernah mengobrol dengan ayah Eki tersebut bahkan hingga sekarang. Saat pertemuan itu, Franz dan rekan-rekannya pada posisi sudah di kamar mayat. Jadi kami duluan yang sampai. Jadi beliau, Rudiana, sampai langsung melihat anaknya. Kami ketemunya di ruang mayat, bukan di luarnya, katanya. Saat Rudiana masuk ke kamar mayat, Franz mengaku melihat ayah Eki itu dengan raut wajah sedih. Rudiana pun, kata dia, juga sampai berurai air mata malam itu. Jadi datang ke situ langsung ekspresi sedih nangis-nangis. Katanya, keluar air mata. Tapi nangisnya nangis cowok gitu, gak begitu keras nangisnya. Sambung Franz, tidak hanya itu. Setelah melihat jasad Eki, Rudiana bahkan membenturkan kepalanya ke tembok kamar mayat. Namun bukan membenturkan kepala sekeras-kerasnya. Abis itu benturin kepalanya ke tembok, bukan sengaja dibenturin gitu, mungkin kayak merasa bener gak sih meninggal. Menurut saya kayak gitu, kata Franz. Setelah Rudiana datang, Franz kemudian memilih keluar dari kamar mayat. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama 6 terpidana ke Polres Cirebon Kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya, Sudirman langsung menjawab iya saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Deddy Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganiayaan oleh polisi. Penyidik, kata Deddy Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab iya sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab iya saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban.
Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Susno 2J merespon sebuah pernyataan dari polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang berikan kesaksiannya di sidang PK Sakatatal semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri, pasalnya jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno pun menyindir pernyataan polisi itu dinilainya aneh, meski Susno tak menyebut langsung, tetapi tak dipungkiri bahwa sosok yang disebut langsung ialah Ito Sumardi. Ito secara tidak langsung menyenggol Susno 2J, ia menyebut semestinya saksi ahli kecelakaan yang hadir ke sidang memiliki sertifikat. Terkuak kondisi mengenaskan Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon saat ditemui keluarga dan kuasa hukum di Lapas Bancai, Bandung. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM melihat pernyataan ahli spiritual di kolom komentarnya terbukti. Hal itu diketahui saat Tony RM menghubungi mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti. Titin bersama keluarga Sudirman menemui terpidana kasus Vina Cirebon di Lapas Bancai, Kamis, 22 Agustus 2024. Tony sempat bertanya mengenai kondisi Sudirman di Lapas Bancai. Titin menuturkan terpidana kasus Vina Cirebon itu bukan berada di hotel. Ternyata, Sudirman ditempatkan di tahanan wanita Lapas Bancai. Titin melanjutkan Sudirman kini tidak dapat duduk lama karena pernah ditembak menggunakan peluru karet pada tulang ekornya saat berada di Polres Cirebon tahun 2016. Sudirman, kata Titin, juga tidak bisa tidur terlalu lama miring atau terlentang. Titin menuturkan awalnya Sudirman tidak mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tak hanya itu, Titin mengatakan kepala Sudirman juga disiram air panas saat Peggy Setiawan ditangkap polisi. Sudirman diminta mengakui bahwa Peggy Setiawan merupakan pelaku yang menusuk korban Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Sedangkan informasi bahwa Sudirman mengaku berada di hotel atau diberi uang, Titin memberikan penjelasan. Pasalnya, kakak Sudirman, Beni mengaku mendapatkan pesan dari ponsel sang adik. Menurut Titin, pesan tersebut dari oknum penyidik. Namun, Titin tidak mengetahui nama penyidik tersebut. Tony RM lalu bertanya kepada Titin kapan Sudirman dikembalikan ke Lapas Cirebon. Titin menuturkan pihaknya akan mengajukan permohonan. Apalagi, keluarga Sudirman kesulitan biaya bila menemui terpidana kasus Vina Cirebon itu di Lapas Bancai. Tony pun mendesak agar Sudirman dikembalikan ke Lapas Cirebon. Selain itu, Sudirman dilakukan pemeriksaan oleh dokter, sehingga diketahui luka-luka yang ada di tubuh Sudirman. Sebab, keterangan Titin baru sebatas informasi awal mengenai kondisi Sudirman. Tony juga menuturkan bahwa kuasa hukum Sudirman tidak perlu mengajukan permohonan untuk pemindahan lapas. Pasalnya, kata Tony, penempatan Sudirman oleh jaksa pada tahun 2016 berada di Lapas Cirebon. Tony mengingatkan bahwa Sudirman sebagai terpidana berhak mendapatkan hak hanya antara lain dikunjungi keluarga, kuasa hukum dan pengacara.